Halo hai football lover, jumpa lagi di channel Fair Play yang akan memberikan informasi mengenai berita sepak bola yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan bahas berita parah netizen Indonesia serang Zaha. Wilfried Zaha mampu mengantarkan Crystal Palace tekuk Manchester City di lanjutan Liga Inggris dengan skor 2-0. Dia menyumbangkan 1 gol pada laga tersebut. Kemenangan ini juga membuat Wilfried Zaha menjadi sasaran amukan netizen. Segenap warganet menyerang pemain asal Pantai Gading itu dengan berbagai hinaan rasis. Wilfried Zaha bahkan mengcapture pesan dari beberapa fans yang salah satunya berasal dari Indonesia. Hinaan rasis memang menyakiti hatinya, namun dia tetap bersyukur atas keberhasilan tim dan catatan apik yang dia torehkan. Warna kulit saya akan selalu menjadi masalah nyata. Tapi tidak apa-apa karena saya akan selalu hitam dan saya bangga. Pogba siap cabut musim depan. Saat ini kontrak Pogba di Manchester United akan segera berakhir. Per Juli 2022 nanti dia bisa cabut secara gratis ke klub lain. MU tentu sudah mencoba memperpanjang kontrak pemain Perancis tersebut. Akan tetapi negosiasi berlangsung alot. Salah satu alasannya yakni ketidakjelasan soal masa depan sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Dikabarkan Oga menaikkan kontrak baru, Pogba pun diklaim siap merapat ke pelukan Juventus musim depan. Akan tetapi jika kepindahan ke Juventus tidak terrealisasi, Paul Pogba dan Mino Raiola sudah punya rencana cadangan. Mereka siap boyongan ke Spanyol, tepatnya ke Real Madrid. Pembuktian seorang Aaron Ramsdale. Performa gemilang Aaron Ramsdale nampaknya melebihi ekspektasi Mikel Arteta. Sempat menjadi pembelian yang penuh tanda tanya, sebab mereka sudah punya Bernd Leno yang main impresif. Kini Ramsdale membuktikan kualitasnya. Dalam duel kontra Leicester, Ramsdale membantah setiap keraguan yang sempat mengganggunya. Dia tampil luar biasa dengan sejumlah penyelamatan impresif. Salah satu aksi terbaik Ramsdale adalah ketika dia memuntahkan tendangan bebas sempurna James Maddison. Arteta bahkan sempat yakin bola bakal masuk. Jadi saya tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Itu luar biasa. Momen itu, timing itu semuanya krusial. Ucap Arteta. Xavi berminat latih klub Liga Inggris. Xavi merupakan pemain besar di masanya. Dia merupakan otak di balik kesuksesan yang pernah diraih Barcelona maupun timnas Spanyol. Kini dia terjun sebagai pelatih. Sekarang dia memimpin klub asal Qatar yakni Al Sadd. Sekarang ini Xavi masih terikat kontrak dengan Al Sadd sampai tahun 2023. Ada kabar bahwa Barcelona berniat memulangkannya ke Camp Nou. Namun ada kemungkinan Barcelona bisa gagal merekrutnya. Sebab sebelumnya Xavi pernah mengaku dia membuka pintu untuk pindah ke Premier League. Jelas jika saya harus memilih, saya akan memilih tim besar, City atau United, Chelsea, Arsenal atau Tottenham. Serunya pada Sky Sport pada tahun 2019 silam. Motivasi dari seorang Dybala. Juventus dipecudangi tuan rumah Hellas Verona pada pekan ke-11 Serie A. Paulo Dybala dan rekan-rekannya dipaksa menyerah 1-2. Juventus cuma mendapatkan 1 poin dari 3 pertandingan terakhirnya. Juventus juga baru mengumpulkan 15 poin dari 11 pertandingan dan kini tertahan di papan tengah. Atas raihan mengecewakan tersebut, Dybala tidak ingin periode buruk Juventus ini berkepanjangan. Penyerang Juventus asal Argentina itu pun mengajak rekan-rekannya untuk berjuang bersama. Kami harus ingat kalau kami ini Juventus dan kami harus respect pada seragam ini. Sejarahnya juga para pemain hebat pernah memakainya, kata Dybala seperti dikutip dari Football Italia. Chelsea gak butuh Lukaku. Chelsea menang 3-0 saat menghadapi Newcastle pada pekan ke-10 Premier League. Chris James menjadi bintang kemenangan di laga tersebut dengan mencetak 2 gol ke gawang Newcastle. 1 gol Chelsea lainnya disumbangkan oleh Jorginho melalui titik putih. Beragam reaksi terkait kemenangan Chelsea bermunculan di media sosial Twitter. Banyak yang beranggapan bahwa tanpa Lukaku, permainan Chelsea lebih impresif. Dan ada juga yang mengatakan jika Chelsea nggak butuh striker.
Hal itu terbukti dengan jumlah gol Reece James dan Ben Chilwell yang notabene seorang wingback berjumlah 7 gol. Sedangkan Lukaku dan Werner sendiri sejauh ini hanya mencetak total 4 gol. Kita akan bahas berita HLN, Akademi Pencetak Generasi Emas Arsenal. Arsenal dikenal sebagai salah satu klub sepak bola dengan filosofi dan kultur klub yang sangat kuat, yaitu mengorbitkan pemain muda. Sejak 2 musim terakhir, Arsenal sudah menerapkan filosofi sepak bola mereka dengan sesering mungkin mengorbitkan dan memainkan para pemain yang berasal dari HLN. HLN merupakan nama sekolah sepak bola Arsenal yang bertujuan untuk menggodok bakat-bakat pemain muda The Gunners untuk dapat menjadi pemain andalan Arsenal di masa depan. Musim ini saja Arsenal telah mengorbitkan deretan pemain muda mereka ke skuad inti, di antaranya Eddie Keita, Reiss Nelson, Bukayo Saka, hingga Emil Smith-Rowe yang juga berasal dari HLN dan telah mencicipi panggung senior bersama Arsenal. Dua nama yang disebutkan terakhir bisa dibilang sebagai produk HLN yang paling memberi dampak positif untuk The Gunners di musim ini. Bukayo Saka adalah produk Akademi Arsenal yang mencintai klub asal London Utara tersebut sejak kecil. Dia juga tampil melejit di HLN dan selalu menjadi pilihan utama dalam skuad kelompok umur Arsenal. Atas penampilan gemilangnya, Saka pun menjadi incaran klub-klub elit Eropa. Namun kecintaannya terhadap Arsenal membuat dirinya memutuskan untuk bertahan. Di era kepelatihan Arteta juga sang pemain mendapatkan panggilan timnas Inggris untuk pertama kalinya di usia 19 tahun. Saka menjadi tumpuan lini depan The Gunners dari musim lalu hingga sekarang. Bermain sebagai winger kanan, sang pemain dengan rajin menyumbangkan assist dan peluang berbahaya. Sejak musim lalu, Saka telah mencatatkan 14 assist untuk The Gunners di seluruh kompetisi, dan juga menjadi yang terbaik di antara pemain Arsenal lainnya. Produk HLN yang tidak kalah mentereng dari Bukayo Saka adalah Emil Smith-Rowe. Pemain berusia 21 tahun tersebut menjadi tulang punggung The Gunners di lini tengah, dan juga dapat dimainkan di posisi sayap. Sebelum segemilang ini bersama Arsenal, Smith-Rowe 2 kali dipinjamkan Arsenal ke tim Bundesliga RB Leipzig dan juga tim Championship Huddersfield Town. Saat dipinjamkan ke RB Leipzig pada musim 2018-2019 lalu, pemain asal Inggris tersebut banyak mengalami cedera. Itu membuatnya hanya tampil sebanyak 3 pertandingan dengan catatan 28 menit bermain. Saat dipinjamkan ke Huddersfield lah kemampuan terbaik Smith-Rowe muncul. Dia menjadi sosok tak tergantikan di lini tengah Huddersfield. Smith-Rowe bermain sebanyak 19 kali dengan berhasil menyumbang 3 gol dan 7 assist. Setelah tampil impresif bersama Huddersfield, Smith-Rowe pun dibawa pulang Arsenal dan langsung masuk skuad utama The Gunners. Tak perlu waktu lama, dia langsung berhasil menarik perhatian Arteta dengan sering menjadi pemain 11 utama pilihan pelatih asal Spanyol tersebut. Smith-Rowe bisa bermain dengan bagus saat dirinya berada dalam tekanan. Pengambilan keputusan dalam berlari dan kepekaan posisinya berada di level yang tertinggi. Melihat banyaknya pemain didikan dari Akademi Arsenal tersebut, membuat Arteta seperti ketagihan untuk mempromosikan para pemain muda untuk bermain ke tim utama. Alih-alih mendatangkan pemain baru, Arteta mempromosikan 6 pemain muda yang usianya masih di bawah 20 tahun. Hal tersebut dikarenakan Arsenal punya proyek jangka panjang bersama Mikel Arteta. Dan baru-baru ini pelatih asal Spanyol tersebut dikabarkan siap untuk membawa 6 pemain dari akademi untuk dimasukkan ke dalam skuad tim utama Arsenal musim